Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, MPM 18411095 dengan jurusan EMJ 18FE. Di sini saya akan membahas tentang kelompok kami, kelompok 7, yaitu tentang melindungi sistem informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang dulu, kerentangan dan penyalahgunaan sistem. Keamanan adalah sistem informasi, hal yang penting dan memerlukan perhatian lebih saat dilakukan pembangunan sebuah sistem informasi. Keamanan adalah serangkaian kebijakan prosedur dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak berwenang, alterasi, kecurian, dan kerusakan fisik pada sistem informasi. Lalu di sini saya akan bahas tentang kerentangan sistem. Sistem mengalami kesalahan saat perangkat keras komputer tidak bekerja secara efektif atau tidak terkonfigurasi secara benar. Kerusakan yang disebabkan oleh tidak tepatnya penggunaan atau tindakan kriminal. Hal lain yang dapat mengganggu sistem komputer adalah gangguan listrik, banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya. Lalu ada penyalahgunaan sistem. Pencurian yang ditintas yaitu kejahatan di mana seorang penipu sejumlah penting informasi personal atau pencurian data yang menggunakan atas nama korban yang data-datanya itu seperti dibajak atau pencurian. Baik, itu saja yang dari saya. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yaitu Nadir Saputra, bagian B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadir Dwi Syahputra dari MNJ 18FX. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan yang B, yaitu nilai bisnis pada keamanan dan pengendalian. Banyak perusahaan enggan membebani keamanan karena tidak terkait langsung dengan pendapatan penjualan. Namun melindungi sistem informasi sangat penting bagi operasi bisnis yang layak mendapat tampilan kedua. Perusahaan memiliki aset informasi yang sangat berharga untuk dilindungi. Sistem sering menyimpan informasi yang rahasia tentang pajak individu, aset keuangan, catatan medis, dan ulasan kinerja pekerjaan. Aset informasi ini memiliki nilai yang sangat besar, dan akibatnya bisa menghancurkan jika salah satunya hilang, hancur, atau ditempatkan dalam posisi yang salah. Lalu selanjutnya persyaratan hukum dan regulasi untuk elektronik. Perusahaan menghadapi kewajiban hukum baru untuk penyimpanan catatan elektronik, serta untuk perlindungan privasi. Misalnya, jika bekerja di industri perawatan kesehatan, perusahaan harus mematuhi Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau biasa disebut HIPAA tahun 1996. HIPAA menerapkan peraturan dan prosedur keamanan dan privasi medis untuk menyederhanakan administrasi penagihan perawatan kesehatan antara penyedia layanan kesehatan, pembayaran, dan rencana. Lalu jika bekerja di perusahaan yang menyediakan layanan keuangan, perusahaan harus mematuhi Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 yang lebih dikenal dengan Gramm-Leach-Bliley Act setelah sponsor kongresnya. Tindakan ini mewajibkan lembaga keuangan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Data harus disimpan pada media yang aman dan tindakan pengamanan khusus harus diterapkan untuk melindungi data semacam itu pada media penyimpanan dan selama pengiriman. Lalu selanjutnya bukti elektronik dan forensik komputer. Bukti elektronik mungkin ada pada media penyimpanan komputer dalam bentuk file komputer dan data ambien yang tidak terlihat oleh pengguna biasa. Contohnya mungkin file yang telah dihapus pada hard drive PC, data yang mungkin dihapus pengguna komputer pada media penyimpanan komputer dapat dipulihkan melalui berbagai teknik. Ahli forensik komputer mencoba memulihkan data tersembunyi tersebut untuk dijadikan bukti. Kesadaran akan forensik komputer harus dimasukkan ke dalam proses perencanaan kontingensi perusahaan. Lalu forensik komputer. Forensik komputer adalah pengumpulan
pemeriksaan, autentikasi, pelestarian, dan analisis data yang tersimpan atau diambil dari media penyimpanan komputer sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Ini berkaitan dengan 4 hal, yaitu yang pertama, memulihkan data dari komputer sambil menjaga integritas evolusioner. Yang kedua, penyimpanan dan penanganan data elektronik dengan aman. Lalu yang ketiga, menemukan informasi penting dalam sejumlah besar data elektronik. Lalu yang keempat, menyajikan informasi ke pengadilan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Afini Wulandari. Perkenalkan nama saya Afini Wulandari, NPM 184112. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nadir Dwi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun kerangka kerja untuk keamanan dan pengendalian. Yaitu pertama, pengendalian sistem informasi. Dalam sistem informasi terdapat 2 kontrol sistem informasi, yaitu 1, kontrol umum. Kontrol umum itu maksudnya untuk merancang keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan data file. Sedangkan untuk yang kedua adalah kontrol aplikasi. Maksudnya itu adalah kontrol unik untuk setiap aplikasi yang terkomputerisasi, seperti pemrosesan gaji atau pemrosesan pesanan. Terus selanjutnya yaitu melakukan tugas beresiko. Maksudnya apa? Sebelum perusahaan mengendalikan sistem keamanan dan informasi, perusahaan harus mengetahui aset mana yang perlu untuk dilindungi. Penilaian risiko juga memerlukan tingkat risiko perusahaan jika aktivitas atau proses tertentu tidak dikendalikan dengan benar. Jadi kita harus mengerjakan tugas yang beresiko itu harus benar-benar. Selanjutnya ada kebijakan keamanan. Perusahaan perlu mengembangkan kebijakan keamanan untuk melindungi aset perusahaan. Apa aja kebijakan keamanan tersebut? Yaitu 1, informasi risiko peringkat laporan. Yang kedua, ada mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima. Ketiga, mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, ada yang keempat, yaitu ketentuan pengelolaan identitas. Selanjutnya ada perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan lanjutan bisnis. Perencanaan lanjutan bisnis maksudnya bagaimana perusahaan memulihkan operasi bisnis setelah terjadi bencana, atau perusahaan tersebut memiliki rencana cadangan untuk bisnis ke depannya. Karena mungkin sebelumnya perusahaan sudah meramalkan akan terjadi sesuatu kejadian di daerah perusahaan tersebut. Misalkan saja tsunami, karena perusahaan tersebut berada di dekat pantai ataupun yang lainnya. Lalu selanjutnya ada peran auditing. Organisasi harus melakukan audit komprehensif dan sistematis. Audit MIS memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan serta kontrol yang mengatur sistem informasi perorangan. Audit harus melacak arus, juga dapat memeriksa kualitas data dan lainnya. Audit keamanan harus meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil dari perusahaan tersebut. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.